Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Salsabila. Kelompok kami ingin mempresentasikan perihal bisnis model kanvas dengan produk Gelato. Yang beranggotakan ada Nina Aulia, ada Erna Pitaloka, dan Debbie Emira. Nah, selanjutnya ada Nina Aulia untuk menjelaskan 9 elemen tentang BMC. Ke-9 elemen yang berada di BMC. Yuk kita simak. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Nah, apa sih keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas? Jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Nah, contoh template BMC. Ini merupakan contoh template dari BMC. Ada 9 segments. Nanti kita akan bahas satu persatu dari 9 elemen tersebut. Elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segments. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Nah, yang kedua yaitu value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Yang ketiga yaitu channels. Melalui penggunaan channels atau alat pemasaran yang tepat, value proposition dapat disampaikan kepada customer segments. Selanjutnya yaitu customer relationship. Salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi biaya, pelayanan, maupun harga produk. Nah, yang kelima yaitu revenue streams. Aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan, karena dalam menjalankan bisnis perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti produk, bahan baku, atau tenaga kerja. Nah, lanjutan dari ke-9 elemen BMC, nomor 6-nya ada Key Research. Key Research merupakan sumber daya kunci yang direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Kenapa perlu direncanakan? Karena key research ini merupakan faktor pendukung untuk menciptakan produktivitas dan juga mencegah untuk terjadinya ada persalahan hitung dan menyebabkan kerugian. Jadi, perhitungan key research ini sangat penting dan harus akurat karena untuk mencegah terjadinya kerugian. Lalu, yang ketujuh, ada key activities. Key activities merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Itu mulai dari tahapan masuk bahan baku sampai pemrosesan produk sampai produk berada di tangan konsumen. Itu merupakan aktivitas yang perlu dijaga keefektifan dan keefisienannya. Lalu yang ke-8 ada key partnership. Key partnership merupakan pengorganisasian dengan partner yang bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, key partnership juga menguntungkan menciptakan relasi antar pebisnis untuk menciptakan bisnis yang jangka panjang. Lalu yang terakhir ada cost structure. Cost structure merupakan struktur pembiayaan bisnis dengan pengelolaan secara efisien, mulai dari proses masuk dana sampai pengeluaran dana itu harus dikelola dengan baik.
karena untuk melihat keuntungan dan kerugian yang ada. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan bisnis kita. Nah, dari ke-9 elemen itu ternyata dimiliki beberapa bagian penting sub-subnya, yaitu ada offering, ada customer, infrastruktur, dan finance. Jadi keempat elemen ini yang membentuk ke-9 elemen yang ada di BMC. Yang pertama itu ada offering. Offering itu isinya ada value proposition. Nah, offering ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Jadi semua proses yang berkaitan dengan penawaran itu ada di sini. Lalu yang kedua ada customer. Customer merupakan seseorang yang akan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di dalam customer itu isinya ada customer segment, ada channel, ada customer relationship. Nah, yang ketiga ada infrastruktur. Infrastruktur itu faktor yang menopang dan mendukung kelancaran bisnis. Isi dari infrastruktur sendiri ada key activities, ada key research, dan ada key partnership. Dan yang terakhir ada finance. Finance merupakan proses untuk mendapatkan, menggunakan, dan mengelola dana, yang isinya ada revenue streams dan cost structure. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan atau pengertian dari gelato, produk yang kami pilih. Yaitu gelato merupakan sebuah es krim versi negara Italia, yang dalam bahasa Italia gelato memiliki arti beku. Gelato ini mengandung susu, gula, dan penambah rasa seperti buah atau kacang-kacangan, namun juga bisa dengan sayur-sayuran. Bila dibandingkan dengan es krim pada umumnya, gelato mengandung sedikit udara dan memiliki lebih banyak varian rasa, memberikan kepadatan dan kekayaan rasa yang membedakannya dari es krim pada umumnya. Kemudian berikutnya ada bisnis model kanvas atau BMC dari produk gelato ini, yang terbagi menjadi 9 elemen penting. Yang pertama terdapat customer segments. Gelato dapat dinikmati oleh anak-anak yang tidak menyukai sayuran atau buah-buahan, serta pada segala kalangan usia, orang dewasa sampai remaja, sekaligus para pencinta makanan sehat dan para food vlogger yang menyukai berbagai jenis makanan beku dengan banyak varian rasa yang unik. Yang kedua ada value proposition. Gelato dengan banyak varian rasa dan warna alami yang bersumber dari buah dan sayur ini memberikan kesan yang menarik dari gelato ini, karena rasa dan warna yang menarik dapat memberikan gizi yang sehat dan tentunya sangat baik bagi tubuh, menjadi solusi bagi mereka yang tidak menyukai sayur atau buah. Olahan gelato ini dapat menjadi salah satu makanan penutup yang lezat. Gelato ini juga dikemas baik dengan box plastik yang dapat fleksibel dibawa kemanapun dan dapat dinikmati kapanpun. Yang ketiga ada channel, yaitu melalui penjualan secara langsung dan online. Untuk penjualan secara langsung melalui kedai gelato, kafe, restoran, food court, bazar, dan sebagainya. Untuk penjualan secara online melalui sosial media dan e-commerce. Yang keempat ada customer relationships, melalui pendekatan dengan perusahaan mitra serta sosial media dengan cara memberikan harga khusus bagi pelanggan yang membeli gelato dalam jumlah yang cukup besar. Melalui sosial media, perusahaan juga memberikan promo, diskon, juga giveaway yang diadakan pada hari-hari tertentu atau hari-hari spesial. Kelima, revenue streams, yaitu aliran pendapatan yang masuk adalah dari hasil penjualan produk gelato itu sendiri. Keenam, ada key research, yaitu perusahaan gelato ini memiliki sumber daya antara lain lahan tani, buah, dan sayuran yang menjadi bahan utamanya dari gelato. Lalu ada alat-alat pengolahan gelato. Selanjutnya ada karyawan yang bekerja di perusahaan gelato kami. Ketujuh, key activities atau aktivitas dari gelato, yaitu pertama memproduksi gelato yang berbahan utamanya adalah dari aneka buah-buahan serta sayuran. Lalu selanjutnya gelato memasarkan produk gelato kami ini kepada para consumers. Kedelapan, key partners, yaitu pemasok bahan utama dari gelato kami, yaitu dengan petani buah dan sayur. Kedua, jasa pengiriman berupa GoFood dan sebagainya. Ketiga, toko pembuatan kemasan.
Dan keempat, produsen waffle serta minuman. Kesembilan, cost struktur atau struktur pembiayaan. Nah, dari Glato antara lain ada pembiayaan produksi, lalu biaya pengemasan, lalu biaya bahan baku yaitu berupa buah dan sayuran dan sebagainya. Dan terakhir biaya gaji. Biaya gaji ini biasanya untuk karyawan yang bekerja di perusahaan Glato Canvas. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama saya. Berarti udah ada di segmen akhir nih. Udah ada di segmen akhir dari presentasi kita. Nah, simpulan yang kelompok kami bisa sampaikan adalah pembuatan bisnis model Canvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis, menetapkan dan memvalidasi poin penting dalam bisnis, yaitu mulai dari sumber daya, aktivitas, relasi hubungan, pendapatan, hingga pengeluaran. Nah, yang dikemas dengan visual chart yang efisien dan efektif. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.